Kan tadi asimilat yang dihasilkan, yang paling banyak membutuhkan adalah Pak Fitra, Pak. Kenapa? Energi yang diperlukan untuk Pak Fitra nyusun rendemen itu, Pak, butuh asimilat 34,20% sendiri, Pak. Jadi wajar Bapak mencak-mencak ketika misalkan dimakani sapi, Pak, karena pasti di sini Bapak proporsinya akan kurang. Kenapa? Karena tanaman otomatis, Pak, dia dari bawah dulu dipenuhi baru di atas sendiri, Pak. Nah ini, misalkan, jadi untuk akar butuh 5,5% Pak dari proporsi yang di sini tadi, Pak, 519 ya, Pak ya. Nah, batang 10,90, lamina, Pak, 11,60, rasisnya 17,8. Jadi akan memenuhi 46% ini untuk vegetatif dulu. Nah, baru yang 20% ini non oil, setaknya, gagangnya, spikeletnya, kan gitu, Pak. Terus buah cengkehnya. Begitu dari buah kopi ke atas, dari mulai pelepah 27 ke atas itu adalah untuk mendukung Pak Fitra. Nah, karena apa? Di sini, Pak, ini sebenarnya. Nah, ini ada tugas pelepahnya, kan gitu. Jadi pelepah yang berkaitan ini, Pak, ini pertama pelepah 17, ini 19, ini pelepah 26, ini 27, ini 31, 32, terus ini 32, 33. Saya kasih tahu Pak Fitra, pelepah itu dari atas, Pak. Satu. Hitungnya ya, Pak ya. Bukan dari bawah. Bukan dari bawah. Bayang. Jadi di sini, Pak, dia puncung. Di sini akan antesis. Ini pembentukan frame. Nah, ini pemegang kunci, Pak. Pelepah nomor 27 sampai 3 pengisian minyak. Ini 3233 ini matang panen. Fraksi 2. Jadi ini Pak Fitra pergerakan buah, Pak, dari kembang yang masih kuncup itu sampai menjadi buah yang dipanen. Jadi ini bukan ngomong daun, tapi berada di pelepah mana barang-barang ini. Kedudukannya. Pelepah yang 17 dari atas gitu. Kan satu putaran itu kira-kira berapa? 14. 8, satu putaran 8. Kira-kira gitu, Bro. Jadi proses di sini, Pak, proses yang paling ada di sini nggak boleh keliru, apalagi di sini. Nah, yang terjadi apa, Pak? Kadang-kadang posisi kedudukan pelepah sama buah ini nggak cocok, Pak. Kalau matang panennya di pelepah di atas 31 sampai dengan pelepah 41, Pak, kita syukuri. Berarti tanaman itu laju keluar pelepahnya semakin cepat, Pak. Seyogianya standarnya itu 16 hari sekali keluar pelepah, Pak. Nah, tapi ternyata bisa 3 ketika tanaman-tanaman muda seperti ini, Pak, mampu 3 dalam satu bulan. Kenapa? Ketika mampu keluar pelepah diikuti dengan munculnya bunga. Walaupun belum tentu bunga jantan atau bunga betina, tapi bisa dipastikan ketika TM1, TM2 setiap muncul pelepah itu 80%-nya adalah pasti bunga betina. Nah, kan seperti itu. Nah, di sini laknya seperti apa? Nah, yang menjadi masalah, misalkan kita tuh bunga daun nomor 25 di sini udah matang, Pak. Pelepah nomor 27 udah matang panen. Kenapa yang terjadi? Yang terjadi karena adanya cekaman terhadap tanamannya, makanya dia tidak mampu lagi, Pak, untuk mengeluarkan pelepah. Akhirnya dia ya cuma 1 bulan cuma kadang-kadang muncul 1,5 pelepah, 1,3, kan seperti itu. Akhirnya ini itu yang menjadi kendala kita untuk menghasilkan potensi tandan perpohonan lebih tinggi. Seperti itu. Nah, saat ini apa hubungannya antara ini dengan yang ini? Nah, memang pelepah yang paling berat adalah 27, Pak. Karena mulai proses pengisian minyak pertama ini memakan proporsi 30%, Pak. Kan seperti itu. Nah, tetapi apa yang perlu diperhatikan, Pak? Di sini, Pak. Ini, Pak, ada salah pemahaman, teman-teman. Kemarin saya di Songgo 1 itu, Pak, dia pelepah 33 ini dianggap Songgo 1, Pak. Padahal itu Songgo 0 sebenarnya. Jadi yang lepah di atasnya ada buah. Matang, Pak. Itu Songgo susu. Songgo susu, Pak. Itu Songgo 0 sebenarnya, Songgo susu. Nah, Songgo 1 adalah masih ada lagi pelepahnya. Ini berarti jumlahnya 32 ditambah 8. Berarti pelepah 40 itu baru namanya Songgo 1. Songgo 2 adalah 40
dan Songgo 3 dalam 50-56. Nah ini juga yang harus ya mudah-mudahan kalau di PTPN saya yakin udah memahami. Swasta kemarin sempat perdebatan juga ini kan gitu. Tapi saya gambarkan ini terakhir, oh iya Pak kan itu. Karena kalau dipaksa nanti lunasnya modal dari tadi yang disampaikan oleh ketika beliau nanya 400 kg asimilat, ya hilang nanti, nggak mampu menghasilkan itu. Dapurnya mati, dapurnya nggak cukup. Kalau di kompor itu yang untuk memasaknya itu kurang, kompornya kurang, bisa hasilnya banyak. Gitu. Karena tanaman otomatis Pak akan bergerak dari ini Pak ke sana. Tidak mungkin dia udahlah aku bikin minyaknya, tanpa ini ya juga nggak bisa terjadi. Cuman Pak Muhammad satu ini kan kita juga ya kita tahu bahwa hubungan itu ada tiga, walaupun dua katanya tapi genetik, lingkungan sama dulu teknis. Iya Pak. Cuman yang mungkin nggak bisa kita ubah adalah faktor genetiknya. Iya Pak, betul Pak. Yang saya tanyakan kan gini, ada jenis-jenis beberapa varietas itu kan pelepah panjang sama pelepah pendek. Iya Pak, betul Pak. Nah, itu yang mungkin bagaimana kita untuk mengkombinasikan supaya satu unit itu, satu kebun itu kita dapat rata-rata yang ini tadi Pak. Karena kan ini berhubungan juga dengan SPH tadi. Betul Pak. Itu Pak. Ya, jadi memang ketetapan yang saya sampaikan harus 48 atau 56 memang semua tergantung pada LAI-nya nanti. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak Tanaman. Kenapa? Kadang-kala kalau pelepah panjang hanya cukup 40 pelepah, LAI-nya udah cukup 6,4 Pak. Kan gitu. Tapi kalau pelepah pendek sudah 56 kadang-kadang juga nggak dapat. Jadi itu masih perlu kita juga dalami lagi untuk memisahkan ketika kebijakan itu diambil dalam satu kebun, apa varietasnya, karakternya seperti apa, sehingga nanti untuk memantau jumlah pelepah yang ketersediaan itu sesuai dengan hasil perhitungan setempat. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Ada lagi Pak? Yang didiskusikan? Saya akan tanya loh, jangan bingung setelah pulang. Bingung sekarang. Satu yang kemarin waktu Bapak jelaskan ketika kita entar mengajar, kita mengajar bahwa dari Bapak ada dua lagi bahwa kebanyakan kita untuk yang matang, buah matang itu bukan pada pelepah yang sudah dulu, tapi pelepah yang masih 26, masih bahkan ada yang 20-an lah gitu. Nah itu kan bahwa itu menunjukkan bahwa yang tadi 519 itu kalau secara teori ini nggak dapat kan gitu ya. Nah itu. Jadi yang pertanyaan kita adalah sejauh mana ketika kita melihat aja secara sepintas pelepah yang nomor misalnya 25, kira-kira berapa persen sih sebenarnya yang dapat dari 519 yang gitu Pak? Pertanyaannya nggak jelas tapi saya jawab ya. Ini untuk Pak Fitra sebenarnya jawabannya. Karena Pak Fitra lagi merenung-renung apa bedanya di pelepah 27 sama di pelepah yang lebih awal sudah matang begini bro. Jadi buah itu akan siap panen itu setelah 6 bulan sejak tumbuh bunga. 6 bulan tumbuh panen. Nah sementara di satu sisi tumbuhnya pelepah itu tadi ada yang 2 per bulan, ada yang 3 per bulan, ada kalau terjadi kondisi jelek itu 1 per bulan. Sehingga ini kan bergerak terus nih. Ini tambah matang, tambah siap, tambah matang buahnya. Tapi jumlah pelepahnya yang muncul itu sedikit. Sehingga pelepah yang ada di dalam pohon itu baru 27, ini sudah matang gitu. Tapi kalau yang normal sudah pelepah ini kan ini waktu, deret waktu. Ini bulan 1 sampai 6 bulan, ini deret jumlah pelepah. Jadi pelepah itu tambah 1, tambah 2, tambah 3 dan seterusnya, sehingga pada saat yang sehat itu di pelepah nomor 27 itu matang. Tapi kalau yang nggak sehat itu di nomor 33 matang, 32, 33 matang. Yang itu karena yang pelepahnya tumbuhnya sekali-sekali saja, itu bisa jadi pelepah yang lebih awal lagi udah matang karena tidak ada tumbuh pelepah lagi. Nah, tidak tumbuhnya pelepah itu sama saja tidak tumbuh calon buah lagi, tidak tumbuh bunga juga. Karena bunga hanya tumbuh di ketiak pelepah, beda dengan mangga.
daunnya sekian, buah bisa banyak. Kalau ini enggak, begitu melepas satu, bunga satu gitu Bro Fitra. Jadi Pak Jen, Pak Agus, Pak Yandi, saya paksa teman-teman ini, orang PKS belajar tanaman, belajar keuangan, orang keuangan belajar PKS, belajar tanaman, biar mereka nggak berantem, biar mereka support itu. Jadi tolong nanti kalau beliau bertanya dijawab tadi sederhana pakai apa? Sanepo. Silakan Pak Jen. Ini Pak Khairudin. Jadi ya tentunya potensinya ketika itu kan akan berkurang Pak. Karena kan mau kelamaan kan kalau kejadian ini akan terus kita biarkan, otomatis dapurnya nanti pasti akan berkurang. Kenapa kalau ketika apa namanya pelepahnya mengecil, udah iya Pak ini Pak. Iya Mas. Bukan. Oh, bukan. Jadi ketika 519 maka dia akan bergerak kan, dia semakin sedikit kan gitu. Jangka panjangnya yang akan ngeri, karena nanti setelah slide yang ini pasti akan mengganggu di proses inisiasi bunga maupun diferensiasi seksnya. Ya, jadi maksudnya saya mau melihatnya gini Pak, sebenarnya konstantanya berapa Pak? Jadi dengan cepat kita tahu dengan